Pernah nggak sih kamu ikut kelompok yang awalnya canggung, terus tiba-tiba jadi rame banget, dan akhirnya kalian solid? Ternyata proses ini nggak random loh. Ada 5 tahapan yang bikin kelompokmu sukses. Yuk simak penjelasannya. Pada tahun 1965, Tuckman mengidentifikasi 4 tahap dalam pembentukan kelompok, yaitu tahap pembentukan, tahap konflik, tahap penormaan, dan tahap pelaksanaan. Namun, pada tahun 1977, Tuckman menambahkan 1 tahap lagi, yaitu tahap pembubaran, sehingga menjadi 5 tahap. 4 tahap pertama berlaku untuk kelompok yang bersifat permanen, di mana kelompok tersebut berlangsung tanpa adanya pembubaran. Sementara itu, 5 tahap digunakan untuk kelompok yang bersifat non-permanen, yang mencakup pembubaran setelah tujuan tercapai. Tahapan-tahapan tersebut adalah: yang pertama ada forming, tahapan di mana anggota kurang yakin untuk menentukan tempatnya dalam kelompok. Pada periode ini ada banyak ketidakjelasan mengenai struktur, tujuan, dan kepemimpinan dalam kelompok. Yang kedua, storming. Pada tahapan ini mulai timbul berbagai macam konflik karena anggota menentang pengaruh kelompok dan kurang sesuai dalam menyelesaikan berbagai tugas. 2 hal yang sekiranya dibutuhkan untuk tetap melanjutkan kelompok adalah menemukan solusi dari konflik sekitar power dan structure, dan juga berusaha menggantikan sikap permusuhan dengan sikap saling menerima dan memiliki. Pada tahap ini biasanya mulai muncul konflik antar anggota kelompok. Konflik ini muncul karena perbedaan pandangan, ketidaksepakatan tentang bagaimana menyelesaikan tugas, atau bahkan karena anggota merasa tidak nyaman dengan peran atau aturan yang ada dalam kelompok. Namun, konflik ini sebenarnya adalah bagian penting dari proses perkembangan kelompok. Karena melalui konflik, kelompok dapat tumbuh menjadi lebih solid. Yang ketiga, norming. Pada tahapan ini, komitmen dan kohesi antar anggota kelompok meningkat. Kelompok mulai mencapai kesepakatan tentang peran struktur dan norma-norma yang digunakan sebagai pedoman dalam berperilaku. Artinya, anggota kelompok sepakat tentang bagaimana mereka harus berinteraksi dan bekerja sama. Norma-norma ini bisa mencakup aturan tentang bagaimana keputusan diambil, siapa yang bertanggung jawab untuk tugas-tugas tertentu, dan juga bagaimana anggota harus berkomunikasi satu sama lain. Pada tahap ini, komitmen antar anggota mulai tumbuh. Mereka semakin merasa nyaman dan terikat satu sama lain, serta percaya bahwa kelompok bisa mencapai tujuannya. Kohesi atau kekompakan juga meningkat, yang membuat kelompok lebih solid dan harmonis. Yang keempat, performing. Anggota kelompok menjadi cakap dalam kerjasama untuk mencapai tujuan kelompok dan menjadi fleksibel dalam pola kerjasama. Pada kelompok kerja yang permanen, tahap ini merupakan tahap terakhir yang hanya butuh untuk dipertahankan seterusnya. Pada tahap ini, anggota kelompok telah menjadi sangat berkompeten dalam bekerja sama untuk mencapai tujuan kelompok. Mereka sudah tahu bagaimana cara terbaik bekerja dengan satu sama lain, menjadi lebih fleksibel dalam pembagian peran, dan bisa saling mendukung ketika dibutuhkan. Tidak ada lagi ketegangan atau kebingungan seperti di tahap sebelumnya. Fokus mereka kini adalah mencapai tujuan secara produktif. Kelompok pada tahap ini bekerja dengan efisien. Masalah-masalah kecil bisa diselesaikan dengan cepat, dan anggota tahu apa yang harus dilakukan tanpa banyak arahan dari pemimpin. Jika kelompok ini bersifat permanen, tahap ini adalah tahap yang perlu dipertahankan terus-menerus agar tetap berjalan lancar. Yang terakhir ada end journey. Kelompok telah mencapai misi dan juga tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Pada tahap ini, kelompok bisa bubar yang disebabkan oleh beberapa hal.
Apabila kelompok tersebut bubar, pemimpin kelompok dapat memberikan reward terhadap anggota-anggotanya. Tahap ini terjadi ketika kelompok sudah berhasil mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya, dan saatnya juga untuk bubar. Alasan pembubaran ini bisa bermacam-macam, misalnya karena proyek sudah selesai atau karena tujuan kelompok sudah tercapai. Dan juga pada tahap ini, anggota kelompok biasanya merasakan campuran perasaan. Ada yang senang karena sukses, tapi ada juga yang mungkin merasa kehilangan karena kelompok akan bubar. Pemimpin kelompok seringkali memberikan penghargaan atau reward kepada anggotanya sebagai bentuk pengakuan atas kerja keras mereka. Reward ini bisa berupa ucapan terima kasih, sertifikat, atau bahkan bonus tergantung pada situasinya.